Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian sore menjelang buka puasa hari ini, kami ingin memberikan informasi, yaitu sebelum itu kami berterima kasih kepada para hadirin, para jamaah yang telah datang pada kajian hari ini. Semoga perjalanan kita menuju majelis ilmu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berterima kasih kepada para muhsinin yang telah memberikan sebagian hartanya sehingga kita bisa berbuka puasa pada hari ini nanti. Insya Allah yang akan mengisi kajian sore menjelang buka puasa hari ini adalah Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Maghribnya jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, para hadirin di Masjid Al-Hasanah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di masjid ini rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Muslim Jogja di 1467 AM ataupun secara streaming rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada kesempatan petang hari ini kita sebentar lagi akan menyelesaikan puasa Ramadan di hari yang ke-3, dan kita berharap Allah menyempurnakan nikmat ini dengan menyampaikan kita sehingga betul-betul hari ketiga ini sempurna dengan mengakhirinya di waktu maghrib, serta Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa di hari ke-4, ke-5, dan seterusnya sampai selesai bulan Ramadan. Dan kita juga terus berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kita untuk bertemu dengan Ramadanat, ya, Ramadan berikutnya.
Kita diberi umur panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin, kajian petang hari ini kita akan membahas sebuah kajian dengan tema paket komplit. Nah, paket komplit. Kalau cuci mobil itu paket komplitnya apa? Bodinya, dalamnya, mesinnya. Oh, berarti mesinnya juga ya dicuci. Kemudian kalau perlu kacanya dibersihkan. Biasanya jamuran katanya begitu. Kalau terapi paket komplitnya apa? Tangan, kaki, kepala, dan punggung gitu ya. Begitu. Itu paket komplit. Kalau bakso ya berarti ada baksonya, ada bakminya, ada pangsitnya, ada koyorannya, ada apa lagi ya? Dan lain-lain ya. Kalau hidangan kita kali ini paket komplitnya apa, Mas? Dalam? Oh, ini bakso. Berarti bakso komplit, kecuali yang diet kan nggak boleh makan daging. Terus sambele, yo kecape, yo teh, gitu, komplit. Tapi beda dengan paket komplit pada puasa atau paket komplit pada siam. Yang akan kita bicarakan adalah paket komplit pada puasa, Mas. Ya. Puasa itu kan dari asal kata siam. Siam itu artinya menahan. Siam artinya apa? Menahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu sauman." Ya, saya bernadar untuk sauman, berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Inni nadartu sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar untuk puasa. Caranya bagaimana? Tidak berbicara kepada manusia. Jadi menahan bicara kepada manusia. Makanya nanti kalau ada orang mau menginterogasi Ibunda Maryam, yang diinterogasi siapa? Nabi Isa. Ketika ditanya, "Ya Maryam, bagaimana kau bisa datang membawa anak? Bukankah bapakmu bukan orang yang buruk? Ibumu juga bukan seorang pelacur. Kok bisa-bisanya tidak punya suami tiba-tiba punya apa? Punya anak." Kalau zaman sekarang itu nggak bisa. Ada wanita ngerti-ngerti, saya hamil tanpa suami. Itu nek boso Jawa ini kumbel gedes. Ya. Nggak tahu kalau bahasa luar Jawa apa. Ya. Ngapusi itu. Ya. Pasti ada perlakuan yang melanggar syariat. Itu pasti. Nah, ketika Ibunda Maryam diinterogasi oleh kaumnya, maka dia karena sudah bernazar untuk menahan diri, berpuasa, tidak bicara, maka dia pun fa'asyarat ilaih. Maka Ibunda Maryam menunjuk kepada Nabi Isa. Saat itulah Allah membuat Nabi Isa bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Saya itu hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya sudah diberi wahyu oleh Allah berupa Alkitab. Dan Allah mengangkat saya menjadi seorang nabi. Jadi sejak kecil Nabi Isa sudah dapat apa? Wahyu. Dan sudah diangkat menjadi apa? Nabi. Dan sudah bisa berbicara. Ya. Dan keistimewaan Nabi Isa banyak sekali. Bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, kusta, bisa mengetahui apa yang disimpan oleh orang-orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa membuat apa? Burung dari tanah
tanah liat, dan seterusnya. Semuanya dengan izin Allah. Baik, maka kita ambil faedah di sini, siyam, ini nadartu sauman, saya bertekad untuk bernadar untuk saum. Saum itu artinya menahan. Saum itu artinya menahan. Kalau secara panjang, arti panjang, kalau ada secara bahasa dan secara syariat, puasa itu adalah al-imsak, ya, menahan, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan juga minum, wajami wan nikah, dan juga berhubungan suami istri, wajami'il mufattirat, dan segala perkara yang membatalkan puasa, wa ma fi ma'nahu, dan segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Contoh rokok. Makanya kalau puasa ya rokoknya mandek dulu. Nanti kalau Syawal lah lanjutkan mandeknya. Ya, lanjutkan berhentinya. Ya, begitu. Berarti termasuk diantaranya adalah infus untuk menguatkan badan misalnya. Itu bisa membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau obat merah enggak, insyaallah. Ya, obat merah, obat jerawat, ya, kemudian tetes mata, insyaallah tidak membatalkan puasa. Baik. Oh, berarti puasa itu adalah menahan diri dari segala macam perkara yang membatalkannya. Mulai dari minal fajri shodiqi, waktunya dimulai dari fajar sodik. Fajar sodik itu ya fajar beneran. Karena fajar ada dua. Yang pertama fajar kadhib. Fajar kadhib jaraknya sekitar 20 menitan dari fajar sodik. Ya, apa itu fajar kadhib? Fajar apus-apusan. Itu adalah warna semburat terang yang ada di ufuk timur, tapi bentuknya gini. Niki vertikal apa horizontal? Horizontal. Meninggi namanya. Vertikal. Ya. Bentuknya vertikal. Kata ulama, bentuknya itu seperti ekor tupai. Berarti apa? Kayak sulak. Seperti kemucing. Ya, sulak. Lama-kelamaan redup. Itu fajar kadhib. Kemudian berapa belas menit setelah itu baru muncullah fajar sodik. Fajar sodik itu adalah warna cerah di ufuk timur. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau kita memandang ke arah timur, padahal di timur itu ada gunung. Misal di sini berarti gunung mana itu? Di sebelah timur itu ada gunung apa? Gunung Kidul. Betul, benar sih. Deretan pegunungan Gunung Kidul. Pegunungan 1000. Pun nate ngitung. Pegunungan 1000. Saat kita, walaupun ada lampu dan yang lain-lain, tapi saat kita belum bisa membedakan antara puncak gunung dengan langit, itu berarti belum muncul fajar sodik. Tapi coba cermati, ketika titik panjenengan bisa membedakan antara itu gunung dan langit, nah itu berarti sudah mulai muncul apa? Fajar sodik. Biasanya itulah waktu fajar. Kalau di lautan bagaimana? Cotowelo-welo lebih. Ya. Ketika kita bisa membedakan antara daratan dengan apa? Langit, itulah yang namanya apa? Fajar sodik. Baik. Mulai dari fajar sodik sampai maghrib. Sampai tenggelamnya matahari. Baik. Kita kembali. Apa tadi? Puasa artinya menahan. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa. Pegang kata-kata menahan. Ingat baik-baik kata-kata apa?
Menahan. Bahasa Arabnya apa? Imsak. Sudah sering dengar? Ya, di hari-hari ini sering sekali ya. Imsak begitu. Baik. Nah, kemudian kita terapkan pada judul puasa paket komplit. Padahal namanya puasa itu menahan. Ingat kata-kata menahan, kata kunci. Puasa itu menahan. Maka kalau puasa paket komplit, berarti menahannya adalah menahan paket komplit. Beda toh sama bakso. Kalau bakso komplit semuanya dihidangkan. Tapi kalau puasa paket komplit semuanya ditahan. Maka tidaklah ada manfaatnya kalau seorang itu berpuasa tapi paketnya enggak komplit. Mungkin enggak seorang itu puasanya sia-sia enggak diterima. Mungkin atau tidak? Mungkin. Padahal sudah bertahun-tahun. Mungkin atau enggak? Mungkin. Tapi mudah-mudahan kita jangan begitu. Allahumma amin. Kita kembali kepada perkara lain. Yang lebih utama dari puasa. Di dalam rukun iman, ada satu ibadah yang lebih utama dari puasa. Apa itu? Di atasnya puasa. Syahadat, sholat, puasa. Berarti sholat. Kita kembali sekarang. Ada enggak sholat yang tidak diterima? Ada atau enggak? Ada. Tapi kita berharap sholat kita diterima. Allahumma amin. Bagaimana sholat yang tidak diterima? Sholat yang tidak diterima itu yang la yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda wa la yutimmul qira'ata. Salat yang tidak diterima itu adalah salat yang tidak sempurna dalam rukuknya. Tidak sempurna dalam sujudnya. Tidak sempurna dalam bacaannya. Bagaimana tidak sempurna rukuk, sujud, dan bacaan? Salatnya super kilat. Patas. Sehingga melalaikan sebuah rukun yang utama di dalam sholat. Yaitu apa? Tumak-ninah. Tenang di dalam sholat. Makanya kalau kita sholat, kita ya, bukan orang lain. Kalau kita sholat itu mung jenda-jendit, jeda-jedut, ini cepat sekali gerakannya, tanpa memperhatikan tumak ninah, maka sholat kita enggak diterima. Suatu saat, ada seorang sahabat masuk ke masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat. Sahabat yang masuk tadi kemudian sholat. Selesai sholat, dia melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Maka beliau pun mendekat. Setelah selesai sholat, beliau mendekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. Apa kemudian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini? Irji, fasalli, fa innaka lam tusalli. Apa kata irji? Come back. No, come back. Irji, kembalilah kamu ke tempatmu. Fasalli, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum salat. Padahal sudah salat belum tadi? Secara fisik sudah.
Jamaah mungkin dipersilahkan untuk maju. Disuruh maju kira-kira cukup nggak hidangan Mas? Nanti yang depan nggak dapat. Dapat ya insya Allah ya. Oh yang dibagi depan dulu. Berarti saya nomor 1. Mudah-mudahan Allah berkahi yang ada insya Allah ta'ala. Ya, sampun. Insya Allah. Tadi sampai mana? Oh, orang tadi disuruh kembali ngulangi apa? Sholat. Dia secara fisik sudah sholat atau belum? Sudah. Tapi ternyata sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Ini menunjukkan sholat pun bisa tidak diterima. Sampai 3 kali orang itu ngulangi sholatnya. Dan 3 kali pula Kanjeng Nabi SAW menyuruh untuk ngulangi. Ini menunjukkan sholatnya berkali-kali nggak diterima. Dan lebih dahsyat lagi, orang ini sholatnya sudah lama sekali seperti itu. Di kali ketiga, ketika memerintahkan untuk mengulanginya, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadhihi. Saya nggak bisa sholat selain cara yang tadi. Berarti selama ini sholatnya kayak gitu. Kalau sholatnya kayak gitu, berarti diterima nama badan? Tidak diterima. Maka mungkin ada orang yang sholatnya sudah berpuluh-puluh. Maka mungkin ada orang yang sholatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak diterima. Kalau kita mau bikin kajian, maka kita simpulkan ngajilah tentang sholat. Itu kesimpulannya. Tapi kajian kita sekarang adalah tentang puasa. Kalau sholat saja mungkin tidak diterima, maka puasa mungkin enggak kalau tidak diterima? Jawabannya sangat mungkin. Karena mungkin puasanya paketnya tidak komplit. Maka kalau kita belajar sholat ya berarti belajar sholat paket komplit. Syarat-syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya kalau perlu dipelajari. Baik, kita pelajari puasa paket komplit. Supaya apa? Supaya kita puasanya diterima. Pertanyaannya apa ada Ustadz? Orang yang berpuasa berhari-hari, bertahun-tahun, seumur hidup, mungkin puasanya tidak diterima. Ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan berarti paket puasanya enggak komplit. Ya. Ada yang belum ditinggalkan dalam puasanya. Padahal inti puasa adalah meninggalkan. Kita ulangi terjemahannya. Barang sekan qaulaz zur, kata-kata dusta. Apa contoh kata-kata dusta di hari ini? Hoax. Mengirim dan nge-share berita apa? Hoax. Hoax yang paling hebat di hari ini hoax tentang apa? Tentang politik biasanya. Ya, ada gambar api, kemudian diedit, ada orang teriak padahal cuma gambar api kebakaran, pabrik apa begitu, toko mana. Akhirnya ditempel, di-share. Oh, rame banyak yang nge-share. Sampai ada yang komentari misalnya. Ini hati-hati, hoax di zaman sekarang. Itu adalah qaulaz zur. Perkataan dusta. Atau mungkin seorang bapak
tahu menu di Al-Hasanah itu bakso. Tapi anaknya mau ikut nggak boleh. Apa kata bapak? Ini cuma kok ada rapat. Ya. Tapi datang ke Al-Hasanah, ya memang softnya rapat. Tapi sesungguhnya tidak ada rapat. Ini membohongi anaknya. Atau membohongi anaknya. Nak, kalau mau puasa, besok tak belikan ayam utuh. Ayam bakar utuh. Betul. Begitu giliran buka, ditagih sama anaknya. Madza qala. Apa yang dikatakan oleh sang bapak? Ayamnya belum ditangkap, nak. Allahul musta'an. Ini janji palsu. Termasuk yang berbahaya dan hoax adalah hoax atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni berkata dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian dan demikian. Padahal dia nggak tahu itu hadisnya maudhu'. Hadisnya palsu. Ini termasuk hoax. Maka puasanya bisa sia-sia. Maka hati-hati kalau nebar hadis. Harus kita pastikan dulu kesahihannya. Atau mungkin cerita-cerita, hikayat-hikayat, riwayat-riwayat. Yang belum jelas kebenarannya. Sudah kita yakini kebenaran dan kita share. Ini juga adalah merupakan qaulu az-zur yang berbahaya dalam agama kita. Maka kita ulangi. Barang siapa yang belum bisa menahan. Atau barang siapa yang tidak meninggalkan. Qaulu zur. Atau qaula zur. Perkataan dusta. Wal amala bihi. Atau mengamalkan amalan-amalan bodoh kedustaan. Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh pada puasanya. Allah tidak butuh pada lapar dan dahaganya. Jadi nggak ada pahalanya. Ini bahaya ini. Zaman sekarang zaman yang mudah sekali berkata dusta. Ya, atau mudah sekali menyebar perkataan apa? Dusta. Kalau dulu guyon-guyon waktu kecil, pas puasa ada saja obrolan. Woi, nyong mau bengi ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi roh ula dawane sedepah. Ya, tadi malam saya ngimpi katanya. Mimpi apa? Mau melihat ular panjangnya, iya, kanan kirinya kena semua. Sedepah. Jadi hanya gara-gara ingin mukul samping kanan, kiri, tapi dia pura-pura cerita mimpi. Padahal tidak benar itu mimpinya. Ini termasuk perkataan dusta. Ya, bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang tipe seperti ini, na'udzubillah min dzalik, tidak akan diterima puasanya. Laparnya enggak dihargai oleh Allah. Hausnya enggak dihargai oleh Allah. Karena paket puasanya belum komplit. Hadis yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dari sahabat Abu Hurairah yang tadi riwayat Bukhari. Yang ini riwayatnya Imam Ahmad. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti enggak dapat pahala. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk sholat malam. Tapi ternyata dia cuma dapat begadang. Begadang itu apa? Lelean. Kalau sekarang nggak lelean ya sholat tarawih. Maka kita hati-hati jangan termasuk orang yang betapa banyak orang yang sholat tarawih. Tapi dia cuma dapat apa? Capek dan lelah letih. Tapi tidak dapat cahaya. Pahala. Na'udzubillahi min dzalik.
Oh berarti ini puasanya belum puasa paket komplit. Sholat malamnya bukan sholat malam paket komplit. Maka dia tidak dapat pahala. Kemudian ada nasihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menerangkan bahwasanya puasa itu harus paket komplit. Kata beliau, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdah." Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari makan dan juga menahan dari minum saja. Walakinnahu minal kadhibi wal batili wal laghwi. Melainkan puasa itu harus bisa menahan dari kadhib. Kadhib itu apa? Dusta, ngapusi, lombo, apa maning? Apa lagi? Hah? Ngedobos, napa ngedebus? Ya. Jadi kita harus bisa menahan diri dari dusta. Berarti kita ini dilatih untuk apa? Jujur. Nah, ini yang pedagang hati-hati ini. Kalau pedagang sudah ditawar, apa kata sebagian pedagang yang tidak atau belum mendapatkan hidayah? Apa kata pedagang? Oh, saya kulaknya aja nggak boleh segitu. Ya sebetulnya ada benernya ya. Karena kalau uang sekilo itu nggak bisa untuk kulak uang makanan sak karung, betul. Tapi maksud dia harga dasarnya itu nggak sampai, itu belum dapat untung sama sekali, rugi saya. Padahal dia sudah ada untungnya. Baik, ini kadzib dalam masalah jual beli, termasuk yang lainnya. Berarti kita harus latihan jujur. Latihan jujur. Dokter berarti harus jujur. Iya. Penyakitnya apa? Obatnya apa? Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Dilebihkan contohnya dikasih vitamin-vitamin yang nggak diperlukan, biar bayarnya lebih mahal. Atau kalau disuntik harusnya sekali 3 kali gitu ya. Ini biar cepat sembuh langsung suntik 3 kali ya mas. Waduh, ya kan? Nyabut gigi, dokter gigi, ya kan? Harusnya yang digigit, yang dicabut 1. Mas ini sampingnya udah ondek sekalian ya mas. Cabut. Allah musta'an. Jadi jujur dalam semua pekerjaan. Petani dengan kejujurannya, pedagang dengan kejujurannya, dokter dengan kejujurannya, nelayan dengan kejujurannya, ya. Ustadz pun dengan kejujurannya, guru pun dengan kejujurannya. Semua profesi dalam kehidupan ini membutuhkan kejujuran. Dan di bulan puasa ini itu harus dilatih. Jangan berlatih untuk dusta. Kata Umar bin Khattab, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga harus menahan diri dari dusta. Ya. Wal batil, dan perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang di dalam syariat Islam. Dilarang dalam syariat Islam. Contohnya apa? Ya tadi dusta jelas. Durhaka kepada orang tua, mendolimi orang lain, mendolimi istri, mendolimi anak, mendolimi tetangga. Apalagi ghibah, namimah, ngerasani orang, ya. Suami istri di rumah ngobrol, Bapak, alhamdulillah ya, ada apa Bu? Kita sekarang ini sudah tidak ghibah lagi sampai akhir bulan ini, alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Terus kata si ibu, nggak seperti tetangga kita ya Pak. Kayaknya kemarin masih ghibah loh. Nah ini namanya menutup puasa dengan ghibah. Karepe si ora ghibah lah, jebule ghibah dewek. Maunya nggak ghibah tapi ternyata menggibahi sendiri. Ibu-ibu juga ini hati-hati. Entah itu mahasiswi, entah itu dosen cerita tentang mahasiswanya, mahasiswinya. Bu, di kelas tadi ada yang ngantuk. Lucu banget Bu. Mahasiswa saya itu loh. Ndangak mendubur melompong meneh. Kayak ngiler ngences, astagfirullah. Itu
ghibah. Ya. Atau justru sebaliknya mahasiswa menggibahi dosennya. Tadi saya duduk paling depan loh. Bro, terus kenapa? Itu dosennya bau ababe, luar biasa itu. Kayaknya udah sahur 3 hari belum buka-buka itu. Astagfirullahaladzim. Abab, ta'rifuna adab? Tahu abab itu apa? Abab bau nafas. Alhamdulillah orang yang puasa bau nafasnya apa? Tidak enak karena keluar dari perut yang kosong. Tapi di hadapan Allah bau puasanya adalah, bau mulutnya adalah lebih wangi dari minyak kasturi. Berharga di hadapan Allah. Baik. Berarti perkataan batil, ucapan batil, perbuatan batil, dan seterusnya. Termasuk lagwi. Lagwi itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak mendatangkan manfaat. Ya, tidak ada perintah, tidak ada madharat, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. La dunya wala akhirah. Manfaat dunia juga nggak ada, apalagi manfaat akhirat. Ya, ini perlu dihindari. Lagu dalam hal apa? Ucapan. Sia-sia dalam hal ucapan. Sia-sia dalam hal pendengaran. Dan sia-sia dalam segala bentuk perbuatan. Teriak-teriak enggak karuan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah nasihat dari Umar bin Khattab supaya paket puasa kita itu komplit. Baik. Kemudian ada 1 atau 2 nasihat lagi. Atau yang pertama, yang sudah 3 ya. Yang kelima ini. Sekarang yang keempat. Ada seorang ulama dari kalangan perempuan ini. Mbak-mbak ini. Ya. Diajari guru, ustadzah mereka. Bernama Hafsah bintu Sirin. Seorang ulama perempuan dari kalangan tabi'in. Berarti generasi sahabat, tabi'in. Berarti muridnya sahabat ini. Ustadzahnya itu murid sahabat. Apa kata beliau? Asyamu junnah. Puasa itu memang perisai. Malam yakhrikha sahibuha. Selama pelaku puasanya tidak melobanginya. Perisai kalau berlubang bahaya. Jadi puasa itu adalah perisai, kata beliau, Hafsah bintu Sirin. Puasa itu memang perisai selama orang yang berpuasa tidak melobanginya. Apa kata beliau selanjutnya? Wa kharquha al-ghibah. Proses melubangi perisai puasa itu adalah dengan ghibah. Ghibah itu lebih banyak di kalangan laki-laki atau perempuan? Benar. Bu-ibu benar? Ghibah lebih banyak di kalangan laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu? Kok diem saja? Laki-laki lebih banyak perempuan atau laki-laki? Berarti jenengan nuduh siapa? Wallahu a'lam. Lebih banyak di kalangan orang yang imannya berkurang. Yang imannya sedang apa? Kurang. Panjenengan tahu kisah yang terjadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah. Dia apa kan? Difitnah. Difitnah apa? Berzina. Difitnah zina dengan Sofwan bin La ilaha illallah. Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhuma. Seorang pemuda, Sofwan bin Mu'attal, sahabat. Aisyah juga remaja, sekitar umur 14 tahun. Antum bisa bayangkan remaja ketemu remaja, maka orang-orang munafik langsung celak kutek di sini. Remaja ketemu remaja di tengah padang pasir, nggak ada siapa-siapa, tersebarlah berita
fitnah. Tapi tahukah wanita para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi. Padahal kalau istri sama istri biasanya saingan apa mboten Pak Toto? Napa nggih? Pengalaman. Siapa yang sudah punya istri 3 di sini? Istri sama istri itu katanya saingan. Kalau kita miring ke satu, maka yang satunya meluap. Kalau condong ke satunya, ganti satunya meluap. Katanya begitu. Kalau nggak percaya silahkan buktikan yang sudah mampu. Ya kan? Baik, kembali. Istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu jumlahnya sekitar berapa? 9. Biasanya fitrahnya, biasanya kebiasaan wanita yang merupakan para madu. Kalau salah satu madunya salah, seneng banget. Tapi ini ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh, tidak ada satupun dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang komentar negatif. Masya Allah. Berarti bukan dari kalangan wanita yang banyak ghibah. Tapi yang banyak ghibah adalah yang imannya kurang. Entah laki-laki ataupun perempuan. Kalau misal nanti ada jamaah mengatakan, Ustadznya kok bicara poligami. Wah, udah itu kacau. Itu ghibah juga loh, hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Oh, berarti puasa itu adalah ghibah. Puasa itu adalah tameng. Tameng itu akan rusak kalau kita isi puasa kita dengan ghibah. Paket puasanya tidak komplit. Nasihat terakhir dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta." Beliau memberikan sebuah paket komplit ini dalam puasa. Kata beliau, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka," maka hendaklah telingamu, pendengaranmu ikut puasa. "Wa basaruka," penglihatanmu juga ikut puasa. "Wa lisanuka," dan lisanmu juga ikut puasa, "anil kadhib," dari segala macam bentuk kadhib. "Wal ma'tham," dan dari segala macam bentuk dosa. Ini paket komplit ini. Lisannya puasa, matanya puasa, pendengarannya puasa, penglihatannya puasa, lisannya puasa. Wada'adzal khadimi, tinggalkan mengganggu pembantu rumah tangga. Kita ini kalau pas bulan puasa, jangan sampai mendolimi pembantu rumah tangga kita. Selain pembantu rumah tangga siapa? Karyawan. Selain karyawan siapa? Keluarga. Selain keluarga yang tidak boleh kita dolimi siapa? Tetangga. Istri juga adalah tetangga. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka jangan dolimi mereka. Kurangi. Dan nolkan kedoliman kita kepada mereka. Wal yakun alaika waqar wa sakinah. Hendaklah kita ini berada di atas ketenangan dan wibawa. Jadi tenang. Jangan teriak-teriak. Jangan berawaan. Kalaupun ada paket sahur, kita jangan rebutan. Tenang. Misalnya begitu. Masuk masjid, tenang. Keluar masjid, tenang. Di jalan juga jangan but-butan. Istilahnya begitu. Ya, apalagi ngembrong. Apa namanya? Apa? Ngeber. Ini jangan. Atau suami mengangkat suara kepada istrinya, "Dek!" Atau sebaliknya, istri mengangkat suara kepada suaminya, "Mawas!" Dengan tujuan membentak dan yang lain-lain. Termasuk kepada anak-anak kita. Alaikum biwaqar wa sakinah. Hendaklah kita tenang. Hendaklah kita pasang kewibawaan. Tenang. Ya. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Wala taj'al yauma fitrika wa yauma saumika sawa." Jangan sampai hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Oh, ini dia paket komplit dalam puasa. Bukan hanya sekedar menahan apa? Makan dan minum. Tapi tahan telinga, tahan mata, tahan pendengaran, tahan segalanya.
dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita di hari ini dan di hari-hari sebelumnya, dan juga di tahun-tahun yang sebelumnya. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan kelak apabila kita ketemu bulan Ramadan, kembali kita bisa mengambil paket komplit di dalam puasa. Allahumma amin. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Selamat berbuka puasa, tapi belum tiba masanya. Tunggu sebentar dengan memperbanyak doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya doanya orang yang berpuasa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang banyak utang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar apa? Agar bisa utang lagi, agar tenang. Yang masih jomblo, udah pingin nikah, belum ketemu jodoh, mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Allahumma amin. Yang lagi skripsi, mudah-mudahan segera selesai skripsinya. Yang lagi ngelamar pekerjaan, mudah-mudahan segera diterima, mendapat pekerjaan yang layak. Yang pengen naik gaji, segera dinaikkan gajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki penyakit hati, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan-keinginan baik kita selama itu adalah halal. Allahumma amin. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.